Hi guys, thank you for watching. Welcome back again to my channel, Supriyono. Nah, kali ini pembahasan kita cukup menarik karena saya masih ingat ketika waktu itu kalau nggak salah SMA atau kuliah semester awal gitu ya, sempet ngikutin cerita ini. Dulu memang tidak terpikirkan bahwa akan terjadi seperti ini. Saya angkat kasus ini karena ini cukup menarik dan ini rasanya baru pertama kali terjadi hal seperti ini. Oke, sesuai dengan judul, kita akan membahas petapa yang terkenal di Nepal dengan namanya Ram Bahadur Bomjan. Oke, seperti apa kisahnya? Kita simak aja. Keep watching ya. Oke guys, kita akan mulai kisahnya ya. Nah, di tanah Nepal yang mistis terdapat sebuah cerita tentang seorang pertapa yang memikat dunia dengan kontroversinya. Namanya Ram Bahadur Bomjan, dikenal juga sebagai Palden Dorje atau yang paling terkenal adalah bocah Buddha atau Buddha Boy. Dia lahir pada 9 April 1990 di Ratanapuri, Nepal. Bomjan meraih ketenaran internasional di tahun 2005 pada saat itu usianya 15 tahun. Ketika ia pergi ke hutan untuk berdoa selama 10 bulan. Beberapa dari mereka mempercayainya sebagai reinkarnasi Siddhartha Gautama yang lahir di Nepal sekitar 2500 tahun yang lalu. Nah, di bawah pohon pipal di distrik Bara, Nepal, Bomjan mengklaim bahwa dia bisa bermeditasi tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bergerak selama berbulan-bulan. Keajaiban ini tentu menarik perhatian dunia. Bahkan juga guys, Discovery Channel itu turut datang untuk mengawasinya selama 4 hari 4 malam syutingnya. Hasilnya pun membingungkan. Bomjan memang tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak, tapi tubuhnya tetap sehat dan tidak terluka. Maka ia dijuluki sebagai anak Buddha atau Buddha Boy. Sebuah julukan yang semakin meningkatkan ketenarannya ketika ribuan orang dari seluruh Nepal dan negara tetangga India juga datang menemuinya selama dia bermeditasi. Setelah selesai meditasi, ia dan para pengikutnya mendirikan ashram di distrik Barasalahi, Sindupalchok dan Sinduli, nama daerahnya. Nah, pada 19 Januari 2006 terjadi keajaiban yang cukup fenomenal. Di depan 59 saksi mata, Bomjan dalam meditasinya tiba-tiba memiliki muncul api dari dadanya. Tiba-tiba muncul guys. Meskipun api itu membesar, Bomjan tetap diam dan tanpa luka sedikit pun. Maka kejadian ini semakin memperkuat klaimnya sebagai reinkarnasi Buddha. Karena ini menjadi satu fenomenal yang sangat epik. 6 bulan pertama saat Bomjan berencana bermeditasi, berbagai media dari seluruh dunia berbondong-bondong datang untuk melakukan liputan. Pemerintah Nepal juga akhirnya mengutus tim medis, tim ilmuwan untuk mengamatinya. Dan sebanyak puluhan ribu orang juga datang untuk berdoa. Bomjan berjanji akan bermeditasi selama 6 tahun demi ketentraman dunia. Namun kerumunan yang ingin melihatnya membuat hutan tempatnya bermeditasi menjadi sangat berisik dan penuh sesak dengan orang. Hutan yang harusnya hening itu penuh dengan orang. Tempat di mana dia seharusnya bermeditasi malah menjadi seperti acara agama yang dipenuhi kerumunan orang. Karena terlalu berisik, akhirnya pemerintah setempat atau warga sekitar memasang pagar lingkaran. Pemerintah bahkan membangun tempat parkir untuk orang-orang yang mau datang untuk melihat si bocah Buddha itu. Tapi anehnya, dia secara misterius menghilang dalam semalam.
Setelah menghilang, ia sempat juga muncul beberapa kali dalam 3 tahun. Namun setiap ia muncul, orang-orang langsung berdatangan mengerumuninya tempat dia bermeditasi. Yang datang untuk berdoa kepadanya bukan hanya orang Nepal, guys. Orang dari India juga banyak yang datang. Lalu pada Mei 2011, Bom John akhirnya menyelesaikan meditasinya selama 6 tahun. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang di tempatnya bermeditasi untuk melaksanakan ibadah. Sejak saat itu, Bom John mulai berkhotbah kepada banyak orang. Bom John mulai berkhotbah sekitar 2 tahun kemudian, menarik sekitar 3.000 orang pada khotbah pertamanya. Namun, bulan November, ia sempat keluar dari meditasinya dan mengumumkan, katanya, "Katakan kepada orang-orang untuk tidak memanggil saya Buddha. Saya tidak memiliki energi Buddha. Saya hanya berada pada tingkat tapaswi." Jadi tapaswi itu adalah sebutan untuk orang bijak di sana yang mempraktekkan pertapaan. Jadi tidak semua orang itu kuat untuk bertapa, guys. Nah, untuk menemukan kuil hutan anak Buddha tersebut, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 250 km ke selatan Kathmandu. Di lokasi tersebut, serangkaian gang berpagar melintasi hutan mengarah peziarah dalam aliran satu arah melewati bagian depan terbuka pohon pipal tempat si Buddha Boy dengan ciri khasnya adalah bahu miring yang khas duduk merosot di dalamnya. Para peziarah dijaga jarak sekitar 30 meter saat mereka berjalan melewati kotak sumbangan yang berisi rupiah Nepal. Nah guys, jadi itu sedikit kisah unik tentang si Buddha Boy. Lalu bagian apa kontroversinya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, kontroversi mulai muncul ketika Bom John dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga setempat dan juga terlibat kasus penculikan serta pelecehan seksual juga mengguncang reputasinya. Meskipun demikian, Bom John tetap berkhotbah dan menarik pengikut baru. Lalu apa saja tuduhan-tuduhan terhadap Bom John? Oke, kita bahas yang pertama. Di tahun 2010, Bom John diduga terlibat dalam kasus kekerasan terhadap 17 orang warga setempat. Bom John mengklaim bahwa warga sempat itu telah mengganggu meditasinya dan Bom John memukuli mereka dengan pegangan kapak. Rambahadur Bom John mengaku menyerang beberapa penduduk desa setempat di distrik Bara pada hari Kamis. Menurut surat kabar Republik Nepal, penduduk desa mengaku sedang mencari buah-buahan dan sayuran liar. Bom John mengatakan dia telah menampar mereka 2-3 kali. Setelah mereka ternyata naik ke punggungnya dan menirukannya. Sementara penduduk desa mengatakan bahwa mereka diserang dengan lebih serius. Mereka mengganggu saya ketika saya sedang bermeditasi, mencoba untuk menganiaya saya, kata Bom John seperti dikutip dalam Republika. Karena itu saya terpaksa mengalahkan mereka, kata si Bom John. Nah, jadi kalau ini ada dua informasi yang berbeda. Kalau kata penduduk sebenarnya mereka tuh kesana tuh cuma nyari buah-buahan gitu kan. Tiba-tiba digaplokin sama si Bom John. Tapi kalau pengakuan Bom John itu karena mereka kenapa melakukan ditabokin itu karena mereka kurang ajar. Orang lagi meditasi malah digangguin dengan berada di pundaknya terus niurin gaya-gayaan gitu. Jadi kesel si Bom John, akhirnya ditabokin begitu. Lalu kita selanjutnya ke tahun 2012. Nah, itu kepolisian Nepal mengumumkan bahwa mereka telah menyelamatkan seorang wanita Slovakia dari penculikan yang dilakukan oleh pengikut Bom John. Namun, para pengikut Bom John hanya beralasan bahwa wanita itu telah melakukan sihir untuk mengganggu meditasi Bom John. Saat wanita itu dibebaskan, ternyata tangannya dalam keadaan patah. Tak lama setelah kejadian itu dilaporkan media, para pengikut Bom John diketahui telah menyerang 5 jurnalis dan menghancurkan kamera mereka saat merekam Bom John yang sedang berkhotbah. Jadi ternyata garis keras nih kayaknya pengikut Bom John ya. Lalu nomor 4, pada September 2018, Bom John
terkena tuduhan telah menggauli seorang biarawati yang berumur 18 tahun. Dan itu juga terjadi berulang kali selama 2 tahun di salah satu asramnya. Sedangkan pengikut Bom John membantah hal itu dengan mengatakan bahwa biarawati tersebut hanya berbohong, sempat terlibat kasus pencurian dan telah dikeluarkan dari biara. Pada saat itu pejabat di Bodhi Syarawan Dharma Sangha, organisasi yang mengelola asram Bonjan, membantah tuduhan pemerkosaan tersebut dalam konferensi pers dan menyebutnya sebagai tuduhan yang dibuat-buat. Surat dakwaan menyatakan bahwa dia meruda paksa anak di bawah umur dengan membujuknya ke kamar pribadinya pada pukul 21.20 pada tanggal 4 Agustus 2016. Dia juga didakwa mengancam gadis tersebut dengan konsekuensi yang mengerikan jika dia melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain. Biarawati berusia 18 tahun tersebut juga secara terbuka menuduhnya meruda paksa dirinya di salah satu asramnya pada September 2018. Jadi udah di week 2 kali ya guys. Jadi paham ya, jadi ada biarawati umurnya 18 tahun ketika itu, dan dia sudah diruda paksa selama 2 kali oleh si Bom John. Tapi sama pengikut Bom John ditepis bahwa itu lu bohong doang gitu. Terus selanjutnya nomor 5, pada awal Januari 2019 polisi melakukan penyelidikan karena keluarga dari pengikut telah melapor bahwa 4 pengikut menghilang di asram atau tempat bertapanya si Bom John. Terus ada kasus lagi nomor 6. Puncak kontroversi terjadi pada tahun 2020. Pada 3 Juli 2020 memuat bahwa nama Ram Bahadur Bomjan telah diajukan pada kasus eksploitasi seksual. Tuntutan tersebut menyebutkan bahwa Ram Bahadur telah meruda paksa seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di asramnya di Patharkot Sarlahi sebagai seorang ani atau nun. Pada bulan Juni 2020, tim polisi mencari keberadaannya, namun secara tiba-tiba dia menghilang, si Bom John ya. Udah dicari-cari sama polisi, ternyata dia udah menghilang. Nah, meskipun masih banyak yang memuja Bom John sebagai reinkarnasi Buddha, tuduhan-tuduhan tadi itu membuat banyak orang yang mulai meragukan klaimnya. Nah, sekarang kita bahas akhir kisah Bom John. Nah, Bom John yang diyakini para pengikutnya sebagai reinkarnasi Buddha akhirnya ditangkap polisi di hari Selasa 9 Januari 2024. Di tahun ini guys, jadi masih baru nih, atas tuduhan pelecehan seksual dan pemerkosaan anak di bawah umur. Ram Bahadur Bomjan yang sekarang umur 34 itu dilaporkan oleh beberapa orang yang mengaku menjadi korbannya. Biro Penyelidikan Pusat CIB Kepolisian Nepal menangkap Bom John di tempat persembunyiannya di pinggiran kota Kathmandu. Petugas kami menangkapnya saat mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela rumah, kata juru bicara CIB Nawaraj Adhikari mengatakan. Bom John akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Sarlahi selaku pihak yang mengeluarkan surat perintah atas penangkapan untuk si Bom John. Nah, pihak Bom John sendiri juga belum memberikan komentar soal penangkapan tersebut. Belum jelas apakah si Bom John akan punya pengacara atau belum. Pernyataan polisi mengatakan surat perintah penangkapan terhadapnya dikeluarkan pada 2020 dalam kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis di bawah umur yang diduga tinggal sebagai biarawati di asramnya di distrik Bara Selatan ibu kota Kathmandu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh guys, polisi mengatakan mereka melacak pria berusia 34 tahun itu hingga ke pinggiran Kathmandu dan menangkapnya ketika dia mencoba melarikan diri. Dia melompat dari lantai 4 rumahnya dalam upaya melarikan diri. Polisi telah mencarinya selama beberapa tahun terakhir atas berbagai tuduhan yang termasuk yang tadi eksploitasi seksual terhadap murid-muridnya. Dia juga dicari dalam kasus hilangnya 4 murid. Polisi juga menyita lebih dari selusin ponsel, 5 laptop dan beberapa tablet.
serta uang lebih dari 200.000 US dollar dalam mata uang Nepal dan uang asing di rumahnya. Nah, ini tragis juga ya guys. Jadi ada petapa yang dari awal tahun 2005 itu sempat diliput semua media internasional. Diliput karena memang unik gitu ya. Ternyata di ujung-ujungnya hasrat seksual seorang manusia hanyalah manusia gitu ya. Jadi akhirnya karena tidak terbendung hasrat seksualnya, jadi dia harus melakukan sesuatu yang di luar nulur ya. Nah, bom Jan ini sebenarnya yang pernah menjadi simbol spiritualitas dan ketenangan kini berada di balik jeruji besi. Kasusnya menjadi bukti bahwa kebenaran sejati tentang seseorang mungkin jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Dan sementara mitos Ram Bahadur Bom Jan mungkin akan terus hidup, kita harus ingat bahwa di balik setiap mitos ada kenyataan yang ternyata lebih kompleks. Jadi kalau Anda melihat sosok yang Anda kagumi bertahun-tahun lamanya gitu ya, wow saya kagum terhadap ini bla 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 bla, dan ternyata boom ya dia hanya seorang manusia dan akhirnya dia terlibat sebuah skandal atau kasus yang Anda juga mungkin tidak bisa prediksi tersebut ya. Jadi dari meditasi yang menggetarkan dunia hingga kontroversi yang mengikutinya, kisah Ram Bahadur Bom Jan adalah cermin dari kompleksitas eksistensi manusia. Dan meskipun dia mungkin telah jatuh dari pedestal spiritualnya, kisahnya tetap menjadi peringatan bahwa kebenaran sejati seringkali tidak bisa dipisahkan dari bayang-bayang kegelapan. Oke. Saya Agus Supriyono, terima kasih Anda sudah menonton channel saya Primeyer. Jangan lupa untuk subscribe guys, dan tinggalkan komen kalau ada kita mau diskusi tentang si Bom Jan ini, atau ada informasi yang ketinggalan yang tidak saya jabarkan tentang Bom Jan. Boleh komen di bawah. Subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. See you in the next video. Bye.